Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak warga Jemaat GKJ Kemuliaan maupun semua simpatisan yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, semoga kita tetap sehat berkat perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada beberapa pokok berita gereja yang perlu kami sampaikan selain berita gereja yang sudah disampaikan melalui WA Group GKJ Kemuliaan sebagai berikut. Pertama, memperhatikan situasi sampai dengan saat ini. GKJ Kemuliaan masih tetap melaksanakan ibadah streaming melalui YouTube GKJ Kemuliaan sampai situasi dan kondisi betul-betul aman dan dari penyebaran virus COVID-19. Selama masa pandemi ini, tetaplah biasakan diri kita untuk selalu mencuci tangan, dan jika kita beraktivitas di luar rumah, tetaplah memakai masker serta menjaga jarak. Tentu, kita berharap keadaan ini segera berakhir, sehingga kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja. Umat Tuhan terkasih, untuk persembahan yang akan diaturkan, baik persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan rutin, maupun persembahan lainnya, dapat disampaikan dengan 4 cara. Pertama, masukkan ke dalam amplop dengan menuliskan tanggal saat ibadah berlangsung dan diserahkan ke gereja setelah pandemi ini berakhir. Kedua, disampaikan melalui koordinator Komsel dengan cara menyerahkan langsung ataupun dengan cara menghubungi majelis pendamping Komsel yang selanjutnya dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Ketiga, disampaikan langsung ke gereja dengan memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu antara pukul 9 sampai 16 WIB. Keempat, persembahan dapat juga disampaikan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di berita gereja. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah hari Minggu ini 6 September 2020 akan dilayani oleh Pendeta Handono dari GKJ Sidareja. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita minggu ini, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Damai beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, sebagai dasar ibadah pada saat ini kita akan bersama mendengar sabda Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, berkaca dari firman ini, kita semua diingatkan bahwa sesungguhnya ibadah yang sejati adalah ketika kita dengan sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya di ruang-ruang ibadah, di gereja, dalam persekutuan, tetapi dalam kehidupan keseharian kita mempersembahkan hidup kita itu sebagai ibadah yang sejati. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh untuk bersama-sama merenungkan kembali, sudahkah hidup kita persembahkan sebagai ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pribadi kita. Bapa yang makasih, pada saat ini kami sungguh menyadari bahwa dalam kami menjalani kehidupan kami belum mampu mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah kami yang sejati. Kami lebih asik dengan bagaimana kami memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan kami masing-masing yang tidak jarang justru bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya kami mohon ampun dan kiranya melalui pertobatan pada saat ini kami semua diperbaharui, kami semua dimampukan untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 37B bait yang pertama. Batu karang yang teguh. Saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai 15. Yang demikian sabdanya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara
dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan bersama-sama memujikan pelengkap Kidung Jemaat 200. Ku diubahnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua agar kami dimampukan untuk memahami dan meyakini kebenaran sabda-Mu. Dalam terang tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Mampukan pada saat ini kami sungguh merenungkan setiap peribadatan yang kami lakukan. Apakah betul menghasilkan persekutuan dalam kasih dalam kehidupan kebersamaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dengan air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya pinggangmu berikat
kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 149 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Hallelujah.
dipersilakan duduk kembali. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, janganlah berzina, janganlah membunuh, janganlah mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada saat ini kita dengar dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, tema renungan pada saat ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah.
persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Yang terkasih seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Kamuliaan. Demikian juga seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kembali makna peribadatan kita yang selama ini kita lakukan. Ibadah dari bahasa Ibrani, dari kata abodah, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bawahan sebagai wujud bakti kepada atasannya. Dan kata ibadah ini dipakai dalam kehidupan umat untuk menunjukkan bagaimana relasi antara manusia dengan Allah. Dalam sejarahnya, ibadah pada awalnya adalah bersifat personal. Kalau kita belajar dari kitab suci, dari para bapa leluhur, misalnya Abraham, kita bisa melihat bahwa ibadah yang dilakukan oleh Abraham adalah ibadah yang bersifat personal antara Abraham dengan Allah. Dan ada sebuah relasi Abraham sebagai hamba yang dipilih dan kepada Allah sebagai Tuhan. Dan dalam ibadah itu nampak sebuah ikatan perjanjian yang terjadi. Dan dalam perkembangan berikutnya, ibadah yang semula adalah bersifat personal, ketika itu menjadi kehidupan yang berkembang dalam bangsa Israel, ibadah itu menjadi bersifat komunal. Dalam bacaan yang pertama tadi dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14, di sana dijelaskan tentang peranatan atau cara ketika bangsa Israel itu akan merayakan Paskah. Menggambarkan bahwa ibadah itu sifatnya adalah komunal, yaitu relasi antara bangsa Israel dengan Allahnya. Yaitu Allah yang menjadi tujuan dari umat untuk mengucap syukur, mengenang karena mereka ada itu karena karya penyelamatan Allah, di mana mereka keluar dari Mesir. Sedangkan kalau kita belajar dalam tradisi ketika Tuhan Yesus berada di tengah umat Israel, dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 tadi, kita bisa belajar bahwa sebenarnya ketika Tuhan Yesus hadir di sana, ada minimal dua bentuk peribadatan, yaitu peribadatan yang dilakukan di bait suci, yaitu untuk seluruh bangsa, atau ibadah yang dilakukan di sinagoge-sinagoge, yang sifatnya lebih sempit, lebih kecil. Baik di bait Allah maupun di sinagoge, pada prinsipnya ibadah itu bersifat komunal atau bersama-sama sebuah komunitas. Dan melalui perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan betapa pentingnya kehidupan peribadatan itu sebagai peribadatan komunal, sehingga dalam kehidupan keseharian pun setiap orang bertanggung jawab terhadap kehidupan komunal tersebut. Sebuah contoh tentang bagaimana setiap orang itu wajib untuk memperhatikan yang lain. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan atau berdosa, maka itu menjadi tanggung jawab orang-orang lain untuk bersama-sama mengingatkan. Sekali lagi, tanggung jawab untuk mengingatkan, bukan untuk menghakimi. Dimulai kalau tadi kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana memperhatikan sesamanya. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan, maka yang pertama yang dilakukan adalah semangat mengasihi, bukan menghakimi. Lalu yang kedua adalah semangat untuk mengingatkan, bukan untuk mempermalukan. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab dalam kehidupan komunitas,
Artinya bahwa ketika kita mengingatkan seseorang itu adalah dalam kepentingan komunitas, bukan dalam kepentingan pribadi. Sedangkan di dalam kehidupan gereja mula-mula, dalam bacaan yang kedua dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14, justru kita bisa belajar tentang kalau tadi Tuhan Yesus mengajarkan tanggung jawab kita kepada orang lain, memperhatikan keberadaan orang lain, mengingatkan orang lain. Di dalam kehidupan gereja mula-mula melalui Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 ini kita belajar bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Bahwa dengan menjaga diri kita sendiri dalam hidup, dalam semangat kasih yang harusnya ada dalam kehidupan kita ini, akan mampu menjaga kehidupan komunitas. Setiap orang dalam komunitas itu menjaga sikap hidupnya dalam kasih, maka bisa dipastikan ada ikatan kehidupan yang lebih kuat dalam komunitas tersebut. Saudaraku, bagaimana relevansi dari sejarah peribadatan ini ketika kita akan bersama-sama merenungkan tentang peribadatan kita saat ini. Dalam perkembangannya ibadah dari sifat personal menjadi komunal. Dan dalam tradisi kita sekarang ini ibadah-ibadah yang kita lakukan sebenarnya adalah ibadah-ibadah yang komunal. Dalam rangka bersama-sama membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Sekali lagi bahwa ibadah ini kita lakukan berdasarkan penyelamatan Allah dalam kehidupan bersama kita. Dan yang kedua, selain membangun relasi yang indah dengan Tuhan sebagai ucapan syukur atas karya penyelamatan, ibadah juga membuat relasi antar manusia itu terbangun menjadi indah. Jadi dengan tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Jadi kalau selama ini kita beribadah tetapi tidak menghasilkan persekutuan dalam kasih, maka sesungguhnya menjadi tanda tanya besar bagi kita. Lalu apa makna ibadah yang kita lakukan? Artinya ibadah kita tidak menghasilkan buah apapun. Apalagi ketika ibadahnya lancar, bagus, indah, tetapi ternyata relasi antar anggota, persekutuan anggota gereja ketika kita beribadah bersama tidak terjalin ikatan dalam cinta kasih, maka sesungguhnya ibadah kita menjadi sia-sia. Oleh karenanya, mari ketika kita sekarang diberi kesempatan kembali beribadah, meskipun bersama tetapi terpisah di rumah kita masing-masing, menjadi ruang di mana kita kembali membangun persekutuan dalam kasih dimulai dari setiap keluarga kita. Apakah ketika selesai beribadah ini ada pemulihan relasi dalam keluarga kita masing-masing, relasi yang didasari dengan ikatan cinta kasih. Kalau itu terjadi, coba bayangkan betapa indahnya perubahan yang akan terjadi di gereja kita. Karena setiap keluarga dipulihkan dalam ikatan cinta kasih. Dan ketika nanti kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama kembali, suasananya tentu adalah ikatan cinta kasih yang lahir dari setiap keluarga. Dan ketika setiap gereja hidup dalam persekutuan cinta kasih, gereja ini bisa menjadi alat kesaksian yang dahsyat bagi pemulihan kehidupan bersama di tengah dunia ini. Oleh karenanya, mari melalui sabda Tuhan pada saat ini kita belajar bagaimana setiap peribadatan yang kita lakukan, apakah betul-betul menghasilkan perubahan ikatan relasi kita, terlebih dengan sesama kita, yaitu adanya persekutuan dalam kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat teduh.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami untuk duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami semua tentang bagaimana kami membangun persekutuan dalam kasih, baik bersama dengan saudara-saudara kami, kebersamaan kami di tengah gereja kami, dan terlebih dalam kehidupan di masing-masing keluarga kami. Sehingga kami mampu melaksanakan tugas kesaksian kami melalui wujud keindahan persekutuan dalam kasih, baik di tengah keluarga kami maupun di tengah jemaat kami. Bapa, secara khusus pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Kemuliaan. Kiranya Engkau memberkati setiap warga gereja, memberikan kecukupan, memberikan kemampuan setiap warga gereja untuk mensyukuri karya pemeliharaan Tuhan. Memampukan setiap warga gereja untuk hidup dalam persekutuan yang didasari persekutuan dalam kasih. Sehingga setiap warga gereja sungguh menjadi alat kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa bagi warga yang sakit, kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati dan memberikan kesembuhan kepada saudara kami ini, sehingga di tengah sakitnya mereka tetap percaya bahwa Tuhan hadir dan menolong mereka. Bagi anak-anak kami, baik yang masih sekolah, kiranya Engkau menolong mereka agar mereka memiliki ketekunan, kemampuan untuk mengikuti setiap proses belajar mengajar melalui berbagai macam media yang saat ini harus mereka tempuh. Kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada anak-anak kami untuk menikmati setiap proses yang mereka lakukan. Demikian juga bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang mempersiapkan untuk mencari pasangan hidupnya, kiranya juga Bapa berkati agar mereka sungguh percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mencari apa yang menjadi kepuasan diri mereka sendiri, tetapi mereka belajar bagaimana mencari kehendak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Bapa, di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami saat ini, secara khusus kami berdoa bagi setiap pasien yang terjangkit, kiranya Engkau menolong mereka, terus memberikan harapan kepada mereka, sehingga melalui pengobatan yang dilakukan baik mandiri maupun di rumah sakit, mereka diberi kekuatan dan akhirnya mereka boleh merasakan pemulihan kesehatan. Secara khusus kepada tenaga kesehatan, kiranya Engkau memberikan kekuatan khusus bagi mereka dalam menjalankan tugas. Berkatilah keluarganya menjadi pendukung dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Demikian juga secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami,
Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga penanggulangan COVID-19 ini bisa segera terwujud, karena kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan untuk penanggulangan pandemi ini. Dan pada saat ini Bapa, secara khusus kami berdoa bagi majelis, bagi para fungsionaris gereja, para pekerja gereja, kiranya Engkau memberkati aktivitas mereka dalam pelayanan maupun dalam kehidupan keseharian, agar mereka boleh melakukan dengan penuh sukacita meskipun di tengah pandemi saat ini. Bapa, kami hendak bersama-sama menaikkan pergumulan setiap keluarga. Dengarlah doa kami. Inilah doa kami Bapa, semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil mengaturkan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Hidup Pujian dari PKJ 264 ayat yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha kasih. Kami puji, kami puja, kami muliakan kuasa dan nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, kami juga haturkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami umat-Mu hari lepas hari, walaupun dalam situasi wabah virus corona seperti saat ini, sehingga kami semua senantiasa kedapatan sehat dan selamat di hadirat-Mu.
Terima kasih pula kami haturkan atas berkat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami, berkat rohani yang telah Kau berikan kepada kami melalui Bapak Pendeta. Jadikanlah kami pelayan-pelayan-Mu sekaligus pelaku firman-Mu, dan kami berkomitmen untuk hidup benar di dalam Kristus. Untuk kehidupan kami, Engkau pun telah menyediakan berkat-berkat jasmani yang telah Kau curahkan kepada kami setiap saat. Saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan membawa sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami sebagai ungkapan syukur dan ucapan syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menyucikan dan memberdayakan melalui kami agar bermanfaat dalam kami menjalankan kehidupan bergereja. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan doa kami yang kami haturkan kepadamu sebagaimana dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita sambut pengutusan dengan nyanyian pengutusan dari NKB 204 ayat yang pertama, di dunia yang penuh cemar. Saudaraku, Tuhan telah memilih kita semua untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita diutus bersama-sama dengan yang lain dalam kehidupan bersama kita sebagai komunitas anak-anak Tuhan. Kita diajak untuk menjaga kehidupan persekutuan kita agar menjadi kuat persekutuan kita dalam cinta kasih. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan kidung penutup, kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan.
Kami dari Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online secara bersama-sama di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.